nyata atasku, ubah hidupku. Kasihmu termegah di bumi, di surga, ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Kau kuatku dalam hidupku, takkan ku takut. Kau Allahku dalam terangmu, takkan ku ragu. Kasihmu termegah di bumi, di surga, ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagi. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Kasihmu termegah di bumi, di surga, ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita dapat merenungkan kembali firman Tuhan. Sebelum kita jauh masuk dalam hadirat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dengan membawa keberadaan kami dan menyerahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau yang akan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikanlah hati yang mau mendengar dan melembutkan hati kami ya Bapa, agar kami mengerti isi hati-Mu ya Tuhan, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sudah berdoa Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini, saya akan memberi tema disiplin rohani membutuhkan perjuangan. Dalam kehidupan, sebagai orang percaya, terlebih dalam kehidupan anak-anak remaja, perjuangan bukan saja di saat menghadapi tantangan. Misalnya, dalam ujian sekolah, atau apa yang menjadi suatu tantangan dalam hidup anak remaja. Berbicara mengenai tantangan,
bukan saja di kalangan orang-orang dewasa, tetapi semua umur. Dan bukan hanya berbicara mengenai hal-hal jasmani yang harus kita juangkan, tetapi dalam hal rohani juga. Sebagai peserta didik, pasti diajarkan untuk belajar disiplin, karena hal ini sangat penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin rohani? Kata disiplin itu sendiri adalah kepatuhan terhadap peraturan dan juga pelatihan untuk taat akan peraturan yang ada. Jadi disiplin rohani dijabarkan sebagai semua perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohaninya yang memampukan dia atau seseorang untuk mencapai pertumbuhan yang dewasa secara rohani. Kita dapat melihatnya dalam Kolose 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya. Oleh sebab itu, disiplin rohani sangatlah penting dalam proses pembaruan diri seseorang untuk semakin mirip dengan Kristus. Tujuan dari disiplin secara rohani adalah untuk mengembangkan jiwa rohani seseorang yang telah menerima Kristus itu sendiri. Nah, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika seseorang menerima Kristus, berarti dia harus menjadi sama seperti Kristus itu sendiri. Hal ini mencakup cara berpikir, perasaan, dan karakter yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk disiplin rohani. Yang pertama, kita dapat berkaca pada teladan tokoh Alkitab. Ada banyak tokoh Alkitab yang menjadi contoh bagi kita, orang percaya. Salah satunya adalah Daniel, yang selalu memprioritaskan relasinya dengan Tuhan. Dalam Daniel 6, ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Tertulis bahwa Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan. Hal ini sangat menarik, mengingatkan Daniel pada kala itu telah diangkat sebagai salah satu dari 3 penjabat tinggi yang membawahi pemerintahan Raja Darius. Kita dapat melihat lagi dalam Daniel 6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Ayat yang pertama, Darius orang Media menerima perintah ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja Allah kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 penjabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para penjabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dengan jabatan seperti ini, kita dapat mengetahui bahwa Daniel mungkin punya banyak aktivitas, namun ia tidak mengabaikan relasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga memberikan kita teladan yang baik mengenai relasi pribadinya dengan Bapa.
di Injil Markus ayat yang pertama. Injil Markus 1 ayat yang ke-35 mencatat demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus memilih waktu pagi hari, sebab ketika hari telah terang, ia harus melayani banyak orang. Teladan doa Yesus juga ditunjukkannya kepada kita ketika ia berada di Taman Getsemani. Yesus berdoa mengungkapkan ketakutan hatinya, namun menyerahkan segalanya kepada Bapa, agar kehendak Bapa lah yang terjadi. Kita dapat melihat di Lukas 22 ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-44. Dari dua teladan itu, kita disadarkan bahwa tekun menjalin relasi dengan Tuhan membuat kita semakin mengenal Dia, peka mendengar suaranya, dan kita pun dapat mengetahui apa yang jadi kehendak-Nya untuk kita. Nah, yang kedua, kita dapat mengatur waktu yang tepat untuk kita. Yang kedua, kita dapat mengatur waktu yang tepat buat kita. Menjalankan disiplin rohani di masa kini, kalau secara pemikiran manusia, adalah hal yang sulit. Kesibukan kita mungkin menggoda kita untuk mengabaikan relasi kita dengan Tuhan. Untuk mengatasinya, kita harus belajar untuk menyediakan waktu khusus untuk datang kepada Tuhan. Karena hidup kita sangatlah bergantung kepada Tuhan. Yang terpenting sesungguhnya bukanlah soal kapan waktunya, melainkan bagaimana kita atau bagaimana sikap hati kita jika kita sungguh ingin mengenal Tuhan. Tentu kita akan menyisihkan waktu terbaik kita, bukan memberikan waktu sisa untuk Tuhan. Yang ketiga, yang harus kita lakukan untuk disiplin rohani. Kita harus disiplin terhadap firman. Disiplin firman adalah sebuah disiplin yang mencakup berhubungan dengan firman Tuhan. Mulai dari pembacaan, penyelidikan, menghafal, dan juga merenungkan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oleh sebab itu, karena Injil adalah kekuatan Allah, maka kita harus memulai dengan disiplin terhadap firman Tuhan. Selain itu juga, untuk menolong kita memahami firman Tuhan dengan lebih jelas selain Alkitab, kita dapat menggunakan buku renungan yang dapat menuntun kita untuk bersaat teduh. Tapi perlu diingat bahwa buku renungan ini hanyalah penuntun, bukan materi utama yang harus dibaca. Yang terutama tetaplah Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kesimpulan dari renungan kita di pagi hari ini yaitu untuk mendisiplinkan kerohanian kita sebagai orang percaya, supaya membangun relasi kita dengan Kristus, kita harus berjuang untuk terus mendisiplinkan diri kita lewat belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan, juga lewat pembacaan firman Tuhan, supaya mendewasakan rohani kita dan hidup kita boleh serupa seperti Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk belas kasihan-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu di pagi hari ini, sehingga kami boleh merenungkan sabda-Mu ya Bapa. Bapa, ajar kami terus Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mendisiplinkan diri,
mempunyai waktu khusus untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami boleh berdoa atas apa yang kami alami, untuk pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus menambah-nambahkan daya juang yang tinggi untuk kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus seperti Daniel Tuhan, yang punya waktu khusus untuk Tuhan di sela-sela kesibukannya, bukan waktu yang uh, sisa waktu kami yang kami berikan untuk Tuhan, tapi benar-benar waktu khusus yang kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menguatkan kami di pagi hari ini Tuhan. Diajar kami terus untuk selalu berpengharapan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan memulai aktivitas dengan belajar, kiranya Tuhan yang terus menambah-nambahkan kepandaian, akal budi dan hikmat, dan sukacita yang baru, motivasi yang baru berasal dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah hati kepada anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Kiranya anak-anak-Mu boleh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus dalam otoritas Tuhan. Haleluya. Amin.